Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas di dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak luar biasa. Sehat? Kung Hifa Choi, San Hai Kin Hong. Ya, kasih. Halo. Gimana Mbak? Gini Mas, saya mau curhat sedikit. Oh, Dulu, Mbak. Andro waktu di Brunei. Oh, siap. Banyak juga boleh kok, Mbak. Tak dengerin. Iya. Gimana? Iya. Yes. Waktu itu saya bulan apa ya? Agustus ya itu, Mas. Waktu Yes. kedua itu. Yes. Saya sekarang udah 1 tahun lebih lah. Alhamdulillah. Gimana? Di Junwan West saya sekarang. Ya, siap. Jangan disebutin nama ya, Mbak. Iya. Saya udah tahu. Waktu itu saya terus lihat kontennya Mbak Yuli sama Mas Andro terus. Tapi sekarang siap. Terus gimana ini? Gimana kira-kira? Saya harus bagaimana? Saya itu bulan Agustus itu habis pulang dari Indo loh Mas. Saya selesai potongan lah pulang Indo. Soalnya kan anak saya jaga ini kan liburan. Saya sebenarnya kan nggak mau. Majikan buat suruh saya libur. Akhirnya dikasih cuti 2 minggu saya. Nah, terus balik lagi ke sini. Katanya nanti kalau habis 2 tahun, saya kan udah nggak boleh cuti lagi, soalnya kan udah diambil itu, udah diambil di depan, terus? Oh iya, lah ini kan saya kan udah mau, mungkin kan nanti bulan 9 kan udah habis, berarti nanti kan udah nggak dikasih jatah gitu ya Mas ya? Bulan 9 itu udah habis apa visanya? Sudah habis visanya, tapi sampean udah cuti di depan. Terus bertanya udah habis jatahnya. Jatah apa ini? Jatah cuti apa jatah? Jatah cuti, jatah tahunan 2 tahun itu. Terus? Berarti udah nggak ada ya? Itu pertanyaan saya. Lah, yang kedua, saya ini kan anak saya kan udah mau apa ya? Di pondok pesantren. Lah ini kan dari sekolahnya kan telepon saya mau ngambil jurusan apa. Lulus lah sampai mau SMA ini gitu loh. Lebaran ini dia bingung tanya, cuman kan mau daftar apa gitu kan bingung. Lah saya juga masih bingung mau ngambil jurusan apa. Kayak kan dia lihat Mas Andro, jurusan ini. Saya itu juga tertarik pengen ke Jepang itu loh Mas. Pinter, oke. Terus lanjut. Lah aku kan juga bingung lah, ibu neng kene wis dulunya sebelum kesini, saya kan udah kesini lama. Cuman kan balik lagi udah, waktu itu kan udah cerita Mas aku bla 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 waktu di Brunei itu kan. Lah, aku kan nggak mau tuh di sini lama-lama gitu loh Mas. Ya umur juga udah kewut. Gimana? Iya, sudah kewut, sudah tuwek. Lanjut, lanjut. Nggak mau lama-lama lah di Hongkong. Pengen saya kan anak itu nanti ya jenenge anak saya kan cuma 1. Pengennya nanti ke depannya itu lebih baik, tapi nggak sekolah itu nggak bertele-tele, terus ternyata nanti udah selesai kuliah nggak dapat pekerjaan itu loh saya. Oh iya, ibu saya kayak nggak dapat pekerjaan, sekolah dur. Pengen jalur apa? Kemarin kan mau SMA apa SMK gitu loh, tanya itu ke saya gitu. Saya tahu dong, aku juga bingung. Lele SMK itu kan di Pondok Pesantren Ponorogo itu jalurnya itu nggak banyak gitu loh yang di SMK. Lah SMA itu kan nanti kuliahnya itu banyak gitu loh katanya itu. Saya dalam 1 buku ini tak mikir dulu, saya kan gitu Mas Tandro. Kalau di pondok kan nggak kayak di umum banyak gitu loh. Ya, menurut saya itu, 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 menurut saya
Mas Andro itu jalure itu gimana kan, wes iki mau SMA itu lah, habis lebaran ini ngambil jurusan apa gitu loh. Saya tuh pengen gitu kan, tadi kan suami juga saya tobo sampai mikir gitu loh, iki ya wes kesempatan sebenarnya ngono lah. Suami saya kan lulusan SMA itu cari pekerjaan juga susah gitu, di Ponorogo, di Ngawi, sekarang dapetnya di Ngawi gitu loh. Kayak anak saya itu apa mondok lagi di Jombang gitu. Asli saya kan suaminya Jombang dulu. Wong Jombang gitu padha karo aku berarti. Iya, iya. Terus lanjut. Terus mau mondok, waktu itu mau mondok di Tebu Ireng, terus nggak jadi, akhirnya mondok di Ponorogo yang favorit itu gitu loh, di Pala. Lah ya bingungnya itu loh, mau ngambil dalam waktu seminggu kan dikasih kesempatan ngambil apa, harus kasih tahu, nyetorin YSKK lah apa persyaratannya itu, ngambil jurusan apa kan. Menurut Mas Andro ku enak kan cewek toh, anak saya itu cewek satu-satunya saya. Terus anak aku nurut gitu loh, apa kata ibu itu iya Bun, pokoknya iya, anak aku berprestasi terus gitu loh Mas Andro. Kayak ini kan ngambil jurusan Tafis gitu loh, ini di SMP ini. Kayak ini mau SMA udah. Siap. Udah. Berarti giliran udah. Saya. Jadi gini. Kalau dia maju dari jalur pondok, sebenarnya pertanyaan saya, aku mau jurusan apa? Kalau kita sebagai orang tua, menurut saya ya kan, menurut saya jawabannya itu kayak gini. Lah sampean mbake apa mantepnya ndek endi lho kan gitu. Yang membuat sampean seneng apa lho? Nah, itu jawaban orang tua yang keren. Ya kan? Kalau saya, mantepnya di mana? Sampean mau melanjutkan di pondok, ilmu tahfiznya dimatengin lagi, atau ada pandangan apa di pondok. Nah, kalau sampean mau minta SMA, ya menurut sampean SMA-nya yang mana yang menurut sampean penak. Kalau mau di SMK, ya sekolahan mana yang kira-kira sampean kepingini. Sampean mesti cari tahu sendiri. Soalnya ibu ada di Hong Kong, nah, kan kayak gitu kan. Bu itu mendukung apapun. Nah, tapi kan itu kan kita balikin ke dia. Satu, untuk menghargai. Karena dia kan dari sejak awal kita usahakan untuk menentukan pilihan yang menurut dia. Kan seperti itu. Yang menurut dia terbaik buat dia. Versinya dia. Kita kasih kesempatan. Nah, Sarono nanti kalau di endingnya SMA juga nggak harus kuliah. SMEA juga nggak harus kuliah. Kalau sekali lagi, kalau sudah dari SMA kita bekali mau belajar les bahasa Jerman, apa les bahasa Jepang, kalau nanti endingnya mau kita arahkan ke sana, nah dari sinilah kita mulai ngomong, ya kan? Kalau ibu sampean mau SMEA, mau SMK, mau sampean di pondok nggak ada masalah. Ibu cuman pesen, bisa nggak yang boleh ada lesnya? Sampean suka les bahasa apa? Bahasa Korea kah? Atau bahasa Jepang? Atau bahasa Jerman? Kalau Bu kok kemarin ngelihat sekarang luar negeri itu butuh tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Ya kalau di Jepang artinya ya sampean boleh sambil les bahasa Jepang, sambil dikirimi kalau syarat-syaratnya ke Jepang itu bagaimana. Ya kan seperti itu. Kalau semisalnya dari SMP dan nilainya bagus, sebenarnya SMA yang ada beasiswanya di luar negeri itu juga ada. Adik saya itu sejak SMP mau ke SMA itu sudah nyari beasiswa. Karena di beasiswa di Jepang itu ada SMA, ada S1, ada S2, ada S3. Jadi ada, semuanya ada. Makanya terus cari info. Kalau adik saya pernah ujian satu kali lulus SMP, mau pingin SMA-nya di Jepang, ikut ujian, ternyata dia dapat nomor 6, yang diambil cuma 5. Nah, kemudian dari SMA dia juga tetap nyari beasiswa S1-nya ke Jepang. Dilalah juga nggak diterima, malah keterimanya SNPTN, UMPTN waktu itu kan di ITB. Nah, setelah di ITB S1 barulah dia S2-nya diterima.
Jadi pada prinsipnya semuanya tergantung informasi yang bisa kita serap, yang bisa kita cari. Lah informasi itu kita cari ya kita sesuaikan dengan keinginan. Nah kalau saya ditanyain, oh bagusnya ini, saya bukan begitu tipenya. Sing nyaman yang mana, yang seneng dilakoni yang mana, tapi ditambahi. Bisa dipahami kan Mbak? Ditambahi, ditambahi kemampuannya ke sini gitu loh. Nah, jadi sekolah bahasa atau les bahasa yang lempeng kan seperti itu, gitu. Nah, boleh kalau saya ya. Nah, sampean harus ngasih informasi bagaimana Tokutei Gino di Jepang, Kensuse di Jepang, atau mungkin Kensuse itu magang di Jepang. Kalau Tokutei Gino itu visa bekerja di Jepang. Kemudian Kangoshi dan Kagangoshi itu perawat di Jepang. Nah, ketika pemahaman-pemahaman itu udah masuk di dalam dirinya dia kan pasti kepo. Nah, ketika dia mulai kepo, kemudian tertarik, lah baru dia kan ngomong ke sampean feedbacknya. Jadi kan aku sistemnya nggak kepingin, aku maksa gitu loh. Karena dulu sama ibuku juga aku nggak pernah dipaksa. Aku menentukan jalan hidupku sendiri. Bukan berarti sampean maksa, enggak. Tapi kalau ngasih gambaran kan boleh. Iya. Ngasih pandangan kan boleh. Dan harapan saya juga orang tua itu ngasih pandangan, ngasih pemandangan. Ini loh Dek, nek sampean ke sini nanti begini dan begini dan begitu. Nek ke situ sampean begini dan begitu. Nah, itu yang tahu kan jenengan. Nah, aku begitu. Boleh les bahasa Jepang. Dan kalau dia sudah jago di bahasa Jepang, sebenarnya menurut saya pun ketika dia sudah kelar di 17 tahun dan 18 tahun, dia ikut ujian, jebol di N4-nya, karena standar bahasa Jepang kan ada namanya JLPT gitu, tes kemahiran dalam bahasa Jepang. Itu kalau dia tembus N4, kemudian ada satu lagi ujian SSW, Special Skill Worker, maka dia layak. Malah justru kita setting dari sejak awal. Monggo boleh SMA boleh, SMA juga boleh, masih ngelanjutin ke pondok ya boleh, tapi boleh nggak minta izin ke orang pondok untuk ada pembelajaran bahasa Jepang, karena maunya tujuannya ke situ. Kalau toh pun nanti di pondok diarahkan lagi, oh di pondok juga ada beasiswa kok ke Mesir. Nah, kan ada pilihan lagi jatuhnya. Nek masih SMP ke SMA itu pilihan sangat banyak. Lah, makanya maaf saya potong. Boleh. Makanya kan saya agak bimbang antara SMK sama SMA gitu loh, yang di pondoknya itu gitu loh. Gak ada masalah, boleh mana aja. Yang penting itu tadi penambahan les, boleh nggak gitu. Kalau ada les di luar dan itu boleh ya ambil. Kalau enggak ya yang bisa ada lesnya. Saya rasa kalau tujuannya baik pasti boleh kok. Kan saya nggak ngerti kebijakan pondoknya. Nggak ada masalah Mbak. Kalau dia SMK juga boleh, dia SMA juga boleh. Karena ke Jepang tidak ada patokan kudu SMA sampai SMK. Tapi kalau laki-laki saya cenderung mengarahkan, ya kan, kalau laki-laki yang bidang-bidang yang gampang, las itu banyak sekali dibutuhkan di Jepang sebenarnya. Lah kalau perempuan ya sementing dhek bosone jago mah sembarang kalir bisa dikerjain kan Mbak. Yang penting kan ngerti bahasanya. Jadi sampean boleh bertanya lagi, mana yang boleh les untuk prepare. Untuk prepare sekarang juga ada ke Jerman itu tawarannya belajar plus kerja, jenenge kan magang. Ya lumayan, sejelek-jeleknya kalau gaji di sana, kalau di Indonesia ya 18 dan 19 juta. Itu magang loh. Itu belum kerja, bukan kerja full loh. Plus campur belajar bahasa Jerman. Tapi rata-rata agak kebanyakan sih laki-laki sih. Pekerjaan kalau sekarang itu pekerjaan itu banyak Mbak. Menurut saya Belgia, Polandia, Jepang, Korea, Jerman, ya kan, itu banyak. Lah yang tidak kita siap bahasa. Iya. Nek di Hong Kong
Ya penggawean kan gampang sehari-hari. Wis kulinane wong wedok, ya kan, perempuan. Jadi by feeling pun bisa. Bahasa siu-siu, man-man, ya kan. Kongkong tungwa, man-man kong tungwa. Yang penting pekerjaan ceng-konceng beres. Tapi kalau pekerjaan keahlian kayak di Jepang, ya kan, yang membutuhkan banyak orang, hospitality, kemudian making buah dan makanan, kerja di pertanian, di bagian sayur, ya kan. Kemudian belum nanti ada yang jaga kasirnya 7-Eleven. Loh, di Jepang itu sekarang kasir 7-Eleven itu banyak-banyak orang, kalau enggak India, Pakistan, Vietnam, banyak loh mbak. Makanya saya pingin ke sana besok ini. Minta doanya sampean aja, minta doa dan restunya sampean, nanti saya bulan Maret mudah-mudahan bisa ke sana. Sama Mbak Yuli. Nah, nggak tahu, ini katanya dia juga mau ikut. Pingin saya sih dia juga ikut, tapi kan kita lagi lari-lari meeting ke Sapporo, ke melencong-melencong. Jadi ada misinya nggak cuma liburan. Makanya nggak tahu, mudah-mudahan. Nah, kalau dia mau, oke, kita berangkat. Kalau enggak ya aku berangkat sendiri. Soalnya kita membutuhkan info itu. Kan kemarin anaknya bestine bojoku yang sama-sama SMK udah berangkat di Shizuoka tanggal 23 Januari. Udah 1 tahun. Maksudnya belajarnya itu sampai 1 tahun. Terus akhirnya dia 23 kemarin berangkat. Aku juga mau nengokin dia, mau bikin konten juga sama dia tentang perjuangannya dia, pergerakannya dia, supaya untuk gambaran kayak jenengan gini loh mbak. Jadi punya pandangan dan ada harapan bahwa gak ngene-ngene ae urip iki kan gitu tuh. Ini kan bapak iku pengen bapak pengen ke Korea, tadinya udah les, ternyata umure faktor U itu kan pengaruh gitu, terus saingannya ketat kalau dem-dem malah nggak bisa sampean yo sapa ngerti kok anake iso ke sana, aku ngedeng-ngedeng begitu. Betul. Tadinya kan pengen pengen Korea gini. Soalnya yang sebelah tetangga itu juga berhasil ke Korea gitu. Iya nggak apa-apa. Itu kan motivasi. Jadi yang penting jangan sampai salah jalur kan gitu tuh mbak. Repotnya kita termotivasi, gereng-gereng juga, tapi salah jalur, malah kepotokan. Nah itu. itu kan yang bikin tambah mumet dase. Wis kepingin lah kok salah jalur. Nah, wong tua tambah ngeluh gitu. Lah makanya kayak gitu. Bener. Saya juga. Saya itu nggak cuman orang lain. Kalau bisa Mbak Yuku itu tak ekspor, tak jadikan kelinci percobaan. Kan kurang ajar adik Mbak Yuni digawe percobaan. Biar ke Jepang. Nah, misalnya Mbak E usia 44, Mbak saya 44, dan dia bisa berangkat kan, bagaimana yang lebih muda-muda kan begitu toh Mbak. Kasarannya. Dia udah gagal 1 kali Mbak tes bahasanya. Nggak lolos. Tapi terus. Nah, dia mau ngulang lagi. Berusaha. Soalnya aku sama adikku tuh punya keperbedaan Mbak. Nek adikku tuh jalur bener, jalur pendidikan, jalur sesuai dengan terus pendidikan. Lah kalau aku jalurnya brutal Mbak, jalur ngawur gitu. Yang penting budal. Nah itu makanya kan, jadi akan akhirnya ada 2 perpaduan gitu. Kalau adikku kan ya sama resminya lah gitu. Dia wisuda, maksudnya dia cari beasiswa, itu kan jalur resmi. Dia belajar, nah kan dia jalur bener. Yang jalur gak benernya masih gitu loh. Makanya kan dicampur gitu loh. Jalur benernya DE, jalur gak benernya masih, terus dikombine gitu loh. Ya wes jalur tengah. Antara setengah bener sampai setengah gak bener piye carane kan kayak gitu tuh Mbak. Jadi makanya aku seneng ketika teman-teman sudah mulai melihat masa depan, mengarahkan anaknya. Nah, ini ada terus. Ini ada perubahan, sebuah perubahan. Ya bukan aja sampai ya tidak juga nggak boleh
ibuke ke Hong Kong, anaknya ke Hong Kong lagi. Nah ini kan nggak masuk gitu loh. Nek menurut kacamata saya, tapi ya sudah, semuanya nggak ada menjadi persoalan. Semuanya tetap. Bahkan kemarin ada yang bilang, loh, langko nek nang Jepang iso kuliah nggak? Kuliah sing basa Indonesia, karepe dhek iku kuliah supaya ya oleh sarjanae ngono. Terus aku ngomong, jare sapa gak iso? Kamu kuliah UT ya iso. Anakmu kerja di Jepang terus kuliah di universitas terbuka juga boleh. Loh, iso ta, Ndro? Lah, aku kenal karo kepala sekolah. Apa kowe tak kongkon nerjemahno nang kepala sekolah? UT itu bisa dari Korea, bisa dari Hong Kong, bisa dari Jepang, bisa dari Dubai, dari mana seluruh dunia boleh. Iya. Iya, tetap bisa kuliah, dapat ijazah Indonesia, ya bisa dapat. Tapi kalau buat aku ya, tapi ya aku nggak mendiskreditkan ya siapapun ya. Kalau mau kuliah boleh. Nah, nek wis nang jobo kenapa gak digas bisa nang jobo? Kalau saya loh ya, soalnya ijazah kuliah saya juga nggak laku ya, Mbak. Iya, aku denger terus waktu pokoknya dari mulai aku masuk Hong Kong sampai terus nomornya Mbak Yuli. Terus saya tonton ternyata orang itu tuh nggak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Iya, jadi tunggu saja gitu loh. Betul. Jadi ya bukan bagaimana dan seperti apa. Aku ngelamar jadi pegawai negeri ya sudah 3 kali. Terus terakhir aku masih kepingin kerja di pegawai negeri lah ibaratnya. Aku ngelamar ke KJRI, ya nggak masuk. Wis tahu ya. Tapi ya mungkin nggak duwe orang dalam lah paling. ya gitu aja sih ya, buat seloroh aja lah intinya kan. Dan kalau ataupun kita nggak jadi pegawai negeri kan kita juga nggak mati gitu loh, masih ada perjuangan yang lain. Jadi saya bener, saya nggak cuman saya pikir gitu kan, konten buat ibunya ya sekali lagi boleh lah ngasih pandangan. Dan mulai kayak gini nih, mulai ibunya mulai ngajak ngobrol, mulai membicarakan tentang masa depan anaknya, pendidikan. Loh, iki yo aku sing paling tak senengi, Mbak. Meng-create, jadi menciptakan generasi-generasi baru yang beda stylenya dengan generasi yang lama. Ya harapannya kan mengikuti era dan mode. Adik saya nggak mau. Adikku yang terakhir itu ya sudah diajangi, wes, karena memang dari kelas 1 SMA Mbak, aku bilang itu kita udah ngomong besok kalau kamu lulus kelas 3, kalau kamu memang nggak mau ke Jepang, kalau Jepang kamu jadikan pilihan yang terakhir, it's okay. Karena aku, adikku, mbakku itu tes pas waktu universitas itu nggak cuma 1, minimal 3 ujian kita harus ikuti. Karena kalau 3 kan masih ada tembus 1, kalau nggak 1 yang kedua, kalau nggak yang kedua ya ketiga. Selalu. Adik saya, mbak saya pun juga 3 waktu itu. Kebetulan yang diterima di ITS Surabaya. Nah, saya juga 3, ikut 3 tes yang diterima di Surabaya. Lah adik saya juga 2 tes OMPTN sama desain produk ITS. Nah, dua-duanya adik saya malah keterima. Akhirnya diambil yang ITB. Nah, yang adik saya yang terakhir itu 9 tes malahan. Tak suruh nyari. Dia ketemu 99-nya. Nanti bayar pendaftaran gak usah dipikir, kita yang cari, aku bilang. Berapa bayar pendaftarannya, kasih, kita transfer. Dari 9 tes yang dia ikuti sudah 6 yang dia jalani, tinggal 3 ujian lagi, dia sudah keterima 3 posisi dari 6. Berarti kan pinter rodoan. Terus 3 pun dia ejek bingung, milih sing ndi. Wah, aku wis keterima, senengmu sing ndi yo gasen, aku bilang. Kalau aku ya. Terus akhirnya adikku sama mbakku karena mereka jalurnya teknik, aku sendiri yang sosial, ya sudah dia masuk ke teknik. Nah, ini juga ditanya, kamu udah lulus mau lanjut S1 lanjut S2 ke Jepang apa enggak? Adikku juga udah mulai nanya. Enggak, wis aku tak berkarya di Indonesia ae. Sekali cek lagi bucin-bucine karo pacare kali. Ya sudahlah, mau gimana lagi. Jadi kita itu
bukan hanya ke orang lain, bahkan ke keluarga kita itu edan-edanan gitu loh. Nek nyekoi gitu loh, Mbak. Jadi wis gorong wayahe wis dicuwekokno gitu loh. Jadi seperti itu gitu kalau kita bicara. Kalau di rumah itu ya wis gak gelem arek nang Jepang ya wis lah. Njaluke nang Indonesia ya sudah, kasih, nggak maksa. Jadi bukan berarti ya aku ngompori itu bagian dari keluargaku sendiri, enggak ya, enggak juga. Makanya angel sing dikompori sing cilik, adik sing cilik, Mbak Yuni aja dikompori. Ya, monggo. Jadi kita balik ke pembicaraan di awal, mau SMA, mau SMK, monggo, boleh. Yang penting ada tambahan. Yang boleh les tambahan. Nah, itu pun kan tergantung anaknya juga feel apa enggak gitu. Kalau memang ke ilmu agamanya kuat ya cari beasiswanya ke Mesir. Iya, soalnya kan ya ini dia kan Tafes ini mulai Tafes ini udah 3, kemarin kan bilang udah masuk 3 juz gitu. Gimana semua itu anak saya itu manut sama ibu-ibu yang bilang apa. Kalau yang jurusan Tafis itu dia sendiri yang keinginannya dia sendiri, ibunya nggak ngomong, papanya nggak ngomong masuk ini, ya udahlah keinginan kamu ya itu ya udah. Terus lah ini kemarin telepon pun gimana, saya ini udah masuk ini habis lebaran. Nah justru papanya bilang sama ibumu gimana yang cari duit ibumu nanti papanya. Jadi saya yang semua ibu anak ibu bapak ibu, jadi kan saya yang agak bingung gimana ini masuk yang gimana kan gitu toh Mas. Ya boleh tak ewangi mikir ya nek sampean minta ngejak ngobrol aku tentang pendidikan. Kalau dia seneng dia sukanya yang mana gas. Terus boleh nggak ada tambahan gitu aja sih. Cuman kalau agak itu nggak leluasa kayak di luar gitu loh Mas, kalau di pondok pesantren itu nggak leluasa kayak PP di luar itu kan mau les mau bisa, cuman kan ya itu kendalanya di dalam pondok itu nggak bisa ngambil les tambahan gitu loh kayak gitu. Saya tanyain kemarin. Oh, wes ditanyain nggak bisa Bu, programnya sudah begini gitu. Ya sudah, itu kembali ke pilihan si anaknya. Kalau lego jalani yang gitu monggo, jangan kita larang kalau memang jadi kalau seneng di pondok seneng ya sudah wis maksimalkan ilmu yang dia senengi, yang dia sukai, kita support habis-habisan. Nanti kita cariin beasiswa. Nanti kalau kan namanya sekali lagi anak-anak itu kadang-kadang kan masih bisa berubah-berubah. Labil segitu itu bisa. Gitu satu kamar bilang pengen gini pengen gini. Saya sadar, saya memahami. Jadi kalau dia sudah mulai oh iya aku tafisnya mulai kok kayak gini ya sudah, nggak apa-apa, itu kan pilihanmu ya, konsekuensi dulu dihabiskan dan diselesaikan, boleh, nggak apa-apa. Jadi les bahasa pun sebenarnya juga bisa, karena segetol apapun kita ngasih tahu dia ke A, kalau dia itu nggak feel ke A kan ya moyong, kasihan. Betul Mas, betul. Mbak cuma disengar, tapi kan yang jalaninya dia suka enggak gitu mau ini ternyata ama yang glebek kan. Nah iya betul. Jadi sama kayak saya getol ayo luar negeri. Aku nang Indonesia saya Mas, berkarya di Indonesia. Oh ya sudah, ini kan beda cara berpikir. Sampai dia bilang boleh kan saya beda cara berpikirnya sama sampean. Terus aku langsung yang jawab ya boleh sekali. kita demokrasi kok, wong bapake Prabowo anake gak nyoblos, ibuke Megawati PDI Ganjar kan yo bedo, gak ada masalah. Iya Mas. Enak kalau sama kita Mbak. Aku boleh, cuman sekali lagi kalau kita punya gambaran ya kita kasih link ke Jepang itu begini, takutnya gini, coba sampean pelajari. Intinya apapun yang mau sampean pilih Bu mendukung. Sama ini pertanyaan. Nanti kalau lanjut. Nelpon anake berarti wes kesenangan apa, bunda dukung gitu aja berarti. Siap, Enggak harus ini gitu nanti
apa ya, hasilnya itu nggak maksimal loh. Iya. Saya disuruh ini Lah. dia belajarnya ternyata kan gitu. Itu sangat bijaksana. Ya, nanti setelah berjalan 1 tahun gimana, Nduk? Kan kayak gitu. Sekolahmu piye, Nduk? Kayak gitu kan. Itu sangat bijak sekali. Ya, seneng sih saya kalau diajak ngomongin tentang masa depan. Itu konsen saya soalnya. Daripada yang diomongin masa lalu, bojone angel, njaluk dipegat lah repot itu kan. Itu kan ngomong masa lalu kan. Kalau ini kan masa depan. Kalau masa depan ya semangat. Apalagi saya di sini 1 tahun bener-bener apa ya Mas ya, perjuanganku bener-bener melelahkan apa ya. Apalagi suami saya itu kemarin tuh bener-bener ya iki wis jalur itu tadi lain ya Mas ya. Itu jalur. Suami saya bener-bener mau nyusul ke sini. Menyusul ke sini takut kadang lihat di konten-konten suaminya ketut garangan-garangan gitu loh Mas. Siap. Tapi saya yakin kan saya itu benar-benar fokus mau keluarga, untuk anak, untuk keluarga, nggak mikir yang gitu-gitu. Masa lalu ya biar berlalu ya tau. Dulu kan saya pernah ke Taiwan Mas, sebelum married kan, jadi kan mungkin kan ngeliat mbak-mbak yang begitu-begitu. Setiap orang kan punya tujuan masing-masing toh. Siap, betul. Nah, ini mau happy sama orang gini-gini terserah, tapi niat saya tulus bismillah buat keluarga, masa depan anak. Itu aja. Nah, itu nggak mikir kiwa tangan kiri kanan itu, ya udahlah biarin aja. Itu kan urusan masing-masing kan gitu. Betul. Cik belum selesai. Mereka kalau masih belok itu kan belum selesai dengan dirinya. Nah, kalau sampean kan sudah selesai dengan dirinya. Ini waya aku create anakku, ya sudah aku fokus ke sana kan. Boleh. Kalau memang suami juga mau ke sini ya digambarin nang kene iku lho. Wah, kayak widodari. Engko sampean kesemsem piye? Apa ya aku sing remuk kayak gitu. Kan kayak gitu. Nang kene model kaos ya akeh sing ngarep kok, sing penting. Jadi ya kalau kayak gitu kan apa ya, fair gitu loh. Jadi orang kan kita gambarin kenyataan, kita gambarin faktanya kehidupan. Jadi bijak sekali kalau orang sudah melewati fase ya kan. Fase selesai dengan dirinya sendiri, ya itu pasti dia akan jalan tol ini garean menurut saya jalan tol lika-likuna geragal-geragal kerikil-kerikil sudah saya lewati semua menurut saya. Betul. Jadi kadang-kadang tapi ya kadang berhati-hati kan numpak jalan tol ya nek rest area ya leren sik nang rest area. Jangan dibablasno kenceng kok nek meromo ngantuk mak seliut kan ya repot to Mbak. Ke rest area ngecas sebentar kayak gitu kan bisa gitu loh Mbak. Loh iya loh Mbak, lo beda kita ngomong sama seseorang yang aku pokoknya kudu ngene karo ngomong penake piye iki kira-kira. Beda loh Mbak rasanya. Diskusi itu akan berkualitas gitu. Kalau wis ta Mas Andrew pokoknya aku iki njaluke ngene. Oh ya wis. Aku kudu ngene lah ya terus piye aku nih. Tapi nek aku ditakoni nek ngene kira-kira apike piye, nek ngene eleke piye, nek ngono kaya piye lah. Itu kan enak kalau kita berbicara seperti itu. Nek wis keluare lah. Kalau wis kena pokoke waduh wis aku luwih alon-alon. Lebih mundur dhisik karena dhek gawe pokoke. Gak bisa dibelokkan kan seperti itu deh. Ya aku bulan ini juga pulang ke Indonesia. Aku mau lihat LPK yang berangkat ke Jepang. Ya sekali lagi secara biaya menurutku sangat murah karena dia awal masuk cuma 10 juta, nanti sisanya dicicil kalau dia udah dapat pekerjaan di Jepang. Nah, saya mau make sure gitu loh, saya mau pastikan dulu gitu. Makanya saya nggak berani rekomendasikan dulu ini sebelum saya ngelihat gitu loh, karena banyak
teman-teman yang sudah menganggap dan merasa bahwa ketika ngobrol dengan saya itu yang dicari kan masukan. Nah, dalam memberikan masukan pun nggak boleh sembarangan, harus dipikirkan baik, buruk, bener, enggak, pas, ora, lah yo dipentungi wong akeh kan kayak gitu. Makanya kan aku make sure dulu, aku berangkat ke sana dulu, aku berangkat lihat LPK dulu untuk memastikan bahwa ini layak untuk kita rekomendasikan gitu loh. Bangun nama itu kan nggak sebentar toh Mbak. Jadi Iya. kalau sudah orang yakin dan mempercayai kita ya sebagaimana mungkin. Karena di dunia ini bagiku yang paling mahal selain setelah waktu adalah kepercayaan. Itu sangat mahal itu. Lah, gak semua orang kan bisa dipercaya toh Mbak. Iya. Yo, dosa salah yo wajar jenenge menungso. Iya. Ada orang yang berpatuan gitu. Tapi kan setidaknya dalam tindakan dan ucapan nek kelirune 10 ya sing bener 90. Aja sing bener muk 10 salahe 90 kan repot iku jenenge. Salah siji loro kan bisa dimaklumi. Jadi begitu ya Mbak. Nanti untuk SMA balikin aja ke yang menjalani. Pokoknya kita support. Kalau ada bisa ya, kalau boleh ada les tambahan. Kalau memang terpaksa dari pondok tidak ada boleh les tambahan, ya sudah dilempengkan di jurusan itu sambil cari pandangan untuk beasiswa. Setelah dari situ, jadi ketika memilih di situ mau fokus di situ, selanjutnya juga dia harus mulai cari-cari beasiswa, mulai nanya-nanya beasiswa, sehingga tujuannya dia bisa dapat gitu. Yang hari-hari ini berat itu kan orang jalani sesuatu alah harus dilakoni sih, kok liane pikiran buri kan mumet nek ngene ku Mbah. Kok ketemu nang kono kok apik menggok rono. Kok ketemu kono apik menggok rono nel. Sampean kan wis ngalami toh? Enggak ada tujuan berarti yang fokus ya, tujuannya ke sana. Gitu. Jadi fokus kemana tujuannya, kejar bagaimana caranya. Saya pun juga gitu Mbak. Saya dari dulu mikir nang Hongkong kerja aku mesti ngeyel nek melok uang wis YouTube ya sudah. Dari 2018 saya fokus ke YouTube. Nah, sekarang 2023 nek YouTubeku wis jadi YouTubeku berkembang, orang sudah bisa ngelihat kan perjalanannya udah 5 tahun, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi saya juga sudah 2 kontrak finish ibaratnya cek ngurusi YouTube. Intinya kalau kita bicara kayak sampean ya finish kayak gitu kan, 2 majikan 3 majikan ya aku hitungannya 2 kontrak gitu loh. Nah cek 5 tahun kan 7 tahun kan wis S2 YouTube S2 kan kayak gitu loh Mbak. Saya juga mulai fokus ke situ terus. Nah dari YouTube itu ternyata berkembang kemana-mana. Ada agent di Bojoku, nanti ada LPK, nanti ada juga nggak tahu di Jepang nanti mau seperti apa ya. Mudah-mudahan kan bisa membawa ke arah yang lebih baik dan menjadikan harapan kepada teman-teman yang ada di Hong Kong. Seperti itu Mbak Clear kan ya? Ada lagi kira-kira yang mau dibicarakan menurut sampean? Pandangan saya udah agak terang lah. Gimana nanti ngarahin anak saya lebih fokus gitu, nanti ngomong sama suami. Terus begini aja, semua kan diserahin ke saya. Jadi ya sing terbaik semua kan. Kayak imam itu kayak aku, no kafe wis tak serahin apa sing terbaik gitu. Jadi kan aku mikirnya ojo sampai kleru ngarahin anakku, anak satu-satunya. Bener-bener dia itu penurut gitu loh, ojo sampai kleru anakku gitu. Menurut saya udah jangan Mas Andro ngomong panjang lebar, insya Allah udah ada gambaran gimana ada gitu. Pandangan, pentingnya begitu. Siap. Doain aja anak saya mudah-mudahan di pondok juga istiqomah, terus orang tuanya di sini juga paringi sehat, lancar kehidupannya juga. Saya berdoa Mas Andro sama Mbak Yuli juga diparingi sehat, panjang umur, terus YouTube itu bermanfaat bagi orang banyak juga. Bukan cuma ngoceh-ngoceh tapi banyak hikmat di balik YouTube itu gitu loh. Banyak yang ambil pelajaran nih teman-teman bagaimana gitu.
nggak cuma cuap-cuap doang gitu loh Mas. Ada duit juga ada faedah lah. Siap. Banyak manfaatnya. Siap. Kan gitu. Yeah. Saya dukung, saya selalu dengerin terus gitu. Terima kasih. Oh iya, ya. Ada gunanya orang itu sama orang lain, jangan begitu saja kan gitu. Siap Mbak. Boleh nanti nih konten kalau sudah naik dikasihkan ke anaknya, jadi dia punya pandangan juga, nggak ada masalah. Siap Mbak. Mudah-mudahan sami-sami siap. Kesehatan lah pokoknya, nggak ada. Ya kalau sehat itu kita dimanapun enak gitu loh. Ya, siap. Banyak uangnya, kalau nggak sehat juga muyong. Siap, betul sekali. Oke, sampun mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Eo. Bye-bye. Bye. Oke teman-teman semuanya, luar biasa ya. Sampai saya juga diajak berbicara dan berdiskusi tentang bagaimana anak untuk masa depannya ini istimewa sekali. Mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan mempunyai nilai, mempunyai manfaat, dan memberikan gambaran kepada siapapun walaupun itu belum pasti dan belum fix. Oke, itu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel. See you next video. Bye bye.